Hai, nama saya David Usman Sim, NPM 2051079, dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai riwayat hidup Sang Buddha. Pangeran Siddhartha atau Buddha Gautama lahir sekitar abad 4 hingga 6 sebelum Masehi di kerajaan kecil yang terletak di bawah kaki gunung Himalaya, tepatnya di Lumbini. Ayahnya, Raja Sudodana, adalah seorang kepala suku. Ibunya meninggal tidak lama setelah Pangeran Siddhartha lahir. Dikatakan bahwa 12 tahun sebelum kelahirannya, para Brahmana telah meramalkan bahwa ia akan menjadi pendeta yang legendaris atau seorang raja yang agung. Untuk mencegahnya menjadi seorang pertapa, ayahnya menjaga agar Pangeran Siddhartha tetap berada lingkungan istana sehingga Pangeran Siddhartha dapat hidup kemewahan sebagai seorang pangeran. Dilindungi dari dunia luar, diajar oleh para Brahmana, serta dilatih dalam bidang pemanahan, keahlian berpedang, gulat, berenang, dan lari. Ketika sudah cukup umur, ia menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki. Walaupun memiliki segalanya, beliau tidak pernah merasa cukup. Selalu ada sesuatu yang menariknya untuk keluar ke dunia di balik dinding istananya. Pada suatu saat, di jalan Kapilavastu, di usianya yang berada di akhir 20-an, ia menemukan 3 hal sederhana, yaitu seorang laki-laki yang sakit, laki-laki tua, dan mayat yang sedang dibawa ke tempat pembakaran. Tidak ada hal yang mempersiapkannya untuk pengalaman semacam ini selama hidupnya. Ia baru mengetahui bahwa semua orang akan menjadi tua, sakit, dan bisa meninggal. Hal tersebut memicu berbagai pertanyaan yang membawanya terus mengeksplorasi dan melihat seseorang pertapa yang mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dan mencari pembebasan dari ketakutan manusia akan kematian dan penderitaan. Pada usia 29 tahun, Pangeran Siddhartha meninggalkan kerajaannya, istri, dan anaknya yang baru lahir untuk menjadi seorang pertapa dan bertujuan untuk menemukan cara untuk menghilangkan penderitaan universal yang dipahaminya sebagai salah satu ciri kehidupan manusia. Selama 6 tahun berikutnya, Pangeran Siddhartha menjalani kehidupan pertapaan dan mengambil bagian dalam prakteknya. Belajar dan bermeditasi menggunakan ajaran berbagai guru spiritual yang membimbingnya, yaitu Pertapa Alaraka Kalama dan Udaka Ramputra. Ia belajar cara baru untuk hidup dengan sekelompok yang terdiri dari 5 pertapa yang kemudian menjadi pengikutnya berkat dedikasinya yang sangat tinggi. Ketika jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tidak muncul juga, ia mengadakan usahanya menahan rasa sakit, berpuasa hingga hampir kelaparan dan menolak minum air. Apapun yang dicobanya, Pangeran Siddhartha tidak dapat mencapai tingkat kepuasan yang dicarinya. Sampai suatu saat, ketika seorang gadis muda menawarinya semangkuk susu, ketika ia menerima, kemudian menyadari bahwa menahan diri secara jasmani bukanlah cara untuk mencapai kemerdekaan diri, dan bahwa hidup di bawah kekangan fisik yang keras tidak akan membantunya mencapai pelepasan spiritual. Jadi ia menerima susu tersebut, minum air, dan mandi di sungai. Sejak saat itu, Pangeran Siddhartha mendorong orang-orang untuk mengikuti jalan keseimbangan daripada mengikuti jalan yang ekstrim. Jalan tersebut dinamakannya The Middle Way. Sejarah Buddha Gautama mencapai waktunya ketika suatu malam Pangeran Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi. Bersumpah tidak akan bangun sampai kebenaran yang dicarinya datang dan bermeditasi sampai matahari terbit keesokan harinya. Ia tetap di sana selama beberapa hari untuk memurnikan pikirannya, menelaah seluruh hidupnya dan kehidupan sebelumnya di dalam pikiran. Pada pertapaan ini, ia diganggu oleh Mara, dewa penggoda yang berkekuatan dahsyat. Ia menaklukkan dan melawan Mara ketika bintang pagi tampak di ufuk timur dengan kemauan yang keras dan keyakinan kukuh. Sehingga pada saat itulah ia mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Samyakasam Buddha. Tepat ketika waktu bulan purnama Sidi di usianya yang ke-35 tahun di bulan Waisak. Dari tubuhnya yang memancar 6 sinar Buddha ketika mencapai pencerahan sempurna. Ke-6 sinar Buddha rasmi tersebut adalah warna biru yang artinya bakti, kuning yang artinya kebijaksanaan dan pengetahuan, merah artinya cinta kasih dan bela kasih atau kasih sayang, putih yang berarti suci, jingga yang diartikan semangat, dan campuran semua warna sinar yang dinamakan Pravasara.
Sekian penjelasan saya mengenai riwayat hidup Sang Buddha. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Sotihotu, Namo Buddhaya.